lagi di Tiba-Tiba Podcast episode 2. Ini kita sekarang lagi nemenin Mas Marcel wawancara nih. Sebuah hal yang sangat diinginkan orang dari kita nyari cewek yang pengen dia bawa ajak sederhana juga susah sekarang kan. Jadi saya dulu waktu saya datang sama dia belum ada apa-apa pas saya masih cuma pakai level area ya hilang. Bener ya, kalau kita nggak pakai sipil kagak diingetin gitu lah momen gitu, tapi romantis tetap ada gitu. Jadi kayak itu menurut gua couple goals banget, apalagi naik Supra tadi gua dengan gimana kayak Ini Tiba-Tiba Podcast edisi spesial. jadi terbaik lah wanita dan prianya juga, bukan berarti ini gara-gara wanitanya menerima pria juga, tapi prianya juga terbaik dan pede gitu kan ya. Gimana mas? Iya Tiba-Tiba Podcast. Iya. Lanjut aja mas, lanjut. Ini mas, dadan dulu mas. Podcast. Artinya romantis gak perlu mewah-mewah Pak? Gak perlu, tapi ya bukan berarti sebagai pria juga kita harus tetap semangat juga gitu maksudnya, biar kita bisa membahagiakan istri kita, bahkan bukan cuma istri tapi ada mertua juga di sana gitu. Jadi lebih semangat lagi gitu, bukan berarti bikin lebih semangat lagi. Oke, terima kasih banyak Bang Marcel. Sama mas. Satu lagi. Wih. Jadi kita podcast Sambil diwawancara. direkam orang juga. Kita ngerekam orang yang ngerekam. Ini bang, ada penertiban pedagang kaki lima di Padang, terus tapi akhirnya tuh jadi ricuh. Udah, maksudnya lebih ke ini aja, lebih baik ke ditertibkan, kan memang ditertibkan gitu aja. Ricuhnya ke saya pak. Enggak dong, kan karena ricuh kayak gini, harusnya kan maksudnya lebih ke kalau ke masyarakat lebih ke ini kan lebih buat ditertibkan mungkin sama yang berwenang, lebih enak dikasih tempat yang lebih layak gitu. Ini kan pedagang kaki lima yang di pinggir jalan gitu loh bang. Di situ aja. Aku ini bahannya berat ini. Ayo. Ini. Ya, Kak Marcel nih ya kan ada penertiban pedagang kaki lima dari Padang tapi berakhir ricuh. Menurut Kak Marcel sendiri gimana? Sedih sih sebenarnya gitu, karena kalau menurut saya gitu ya, sebagai orang yang dulu sempat jualan di pinggir jalan juga gitu, sebenarnya memang dua-duanya tidak ada yang benar tidak ada yang salah juga, tapi lebih ke adaptasi lah antara yang menertibkan sama yang ditertibkan. Jadi kalau menurutku kenapa mungkin keluar ricuhnya ya mungkin mereka hanya ditertibin aja gitu, tapi tidak dapat solusinya. Jadi saranku ketika yang menertibkan si para PKL ini ya dikasih solusinya juga. Ini kita pindahin, kemudian jualan itu juga gitu. Jadi karena kalau misalkan udah tertibin doang terus habis itu besoknya nggak jualan, kasian juga ada banyak banget yang nggak bisa kasih makan keluarganya juga gitu. Tapi kalau misalkan dibiarkan di sana juga, ya mungkin dari pemkot setempat gitu mungkin kurang elok kalau dilihat, mungkin karena terlalu berantakan atau banyak ada pembersihan. Tapi kalau misalkan udah ada solusinya, menurutku lebih baik ada solusinya lah. Iya, jadi kasian juga gitu. Bingung. Hari ini jual telur gulung, masa besok gulung tikar, kan kasihan. Iya. Ya, Pak. Itu yang ada di meja sana lah pokoknya. Yang ngurus rakyat gitu. Tolonglah. Tolong banget ini. Oke, siap. Sama ya. Mbak bilang jangan lupa tonton Tiba-Tiba Podcast. Jangan lupa nonton Tiba-Tiba Podcast. Yang kerekam. Bang, jangan lupa nonton Tiba-Tiba Podcast, Bang. Jangan lupa nonton Tiba-Tiba Iya, Podcast. bagus. Bang, sini, Bang. Jangan lupa nonton Tiba-Tiba Iya, Podcast. bagus. Cakep nih. Ya, kasih. Iya, bagus. Oh iya, boleh. Bang. Jangan lupa nonton Tiba-Tiba Podcast. Jangan lupa nonton Tiba-Tiba Podcast. Bagus. Jangan lupa nonton Tiba-Tiba Podcast. Bagus. Jangan lupa nonton Tiba-Tiba Podcast. Bagus. Bang. Jangan lupa nonton Tiba-Tiba Iya, Podcast. bagus. Bagus. Ini kayaknya nih episode paling terbaik. Tiba-tiba podcast. Episode terbaik ini. Iya kan? Banyak. Jarang loh ini. Ini part 2 langsung. Iya. Siapa yang punya narasumber kameramen?
Siapa yang bukan narasumber presenter? Keren loh. Langsung orang TV loh yang mempromosikan loh. Semua gosip-gosip Indonesia ada loh. Insert ada, Keren, TBL tuh. ada tadi, Star Pro ada tuh, MNC ada. Keren. Kalau nge-hire masing-masing, kalau kita bisa ditahan satu nih, misalkan nih, lu ke Trans TV, Iya. saya mau podcast dong sama siapa? Sama yang bawa insert live. Udah pasti ditahan satpam bapak. Asli. Bapak tadi dapat itu. Tapi ini langsung dapat. Udah ada buktinya. Keren loh. Kita ngundang Mas Marcel sendiri bawa krunya sebanyak itu Bukan, loh. Mas. Dia juga baru datang. Baru ketemu. Sama kayak Mas tadi. Kita nggak janjian. Terus kita nggak datang ke podcastnya. Aduh. Bukan saya bawa tim saya ada. Iya. Itu bukan kru saya. Oh, bukan ya? Iya. Iya. Soalnya kan Mas Marcel kan melejit tau. Amin, Wah, amin. saya rasa krunya banyak. Amin. Oh ternyata Kita orang sebanyak TV. itu juga, Mas. Iya. Keren. Mereka Masa tuh kru- bawa motor semua lagi. Bukan, tuh. Mas. Ini makan. Makan. Aduh. Kapan lagi lu? Podcast bawa mic sendiri lu. Bawa mic sendiri lu. Ini baru kali ini Mas terjadi, Mas. Baru terjadi Mas. Ini Dari eksklusif. semua podcast di Indonesia. Eksklusif. Nanti aku buat di caption eksklusif. Eksklusif. Iya. Apa kata wartawan gosip tentang tiba-tiba podcast? Tentang tiba-tiba podcast. Didampingi oleh panjang tuh nanti caption nanti saya nanti saya kirim dulu deh. Paragraf captionnya. ya? Iya. Paragraf. Wah. Bikin caption paling panjang juga nih. Makasih loh Mas Marcel. Ya, sama-sama. Ya. Ada Mas Tanang juga. Oh iya Mas Danang. Halo. Sehat-sehat ya Mas Danang. Wajib sehat. Mas Danang anak baik. Harapan tanya harapan. Apa nih harapannya untuk beredar Mas Danang? Semoga kita semua bisa mengemban amanah dari legacy yang dilahirkan dan dicetuskan oleh Babri Zabita. Amin. Hari ini cabang 15 semoga menjadi awal langkah yang lebih baik menjadi 1 juta setengah cabang dan mudah-mudahan bisa tersebar di seluruh dunia. Amin. Pak, ulangin dong kata-kata Mas Tanang tadi. Satu kata. Apa? B rame B. Oke, iya itu tuh. Satu kata. Rame be, lihat itu be. Capek. Ternyata sebagai seorang podcaster tuh capek. Capek Mas ya. Ini udah part 2 Mas, udah Part part 2. Tadi saya sebagai tim saya bilang ini belum 10 menit. Tadi baru 6 menit udah dimatiin. Udah mau bakar rokok aja. Capek ini. Capek. Part 2 ya. Berarti ini sih rasanya seperti Deddy Kobuzer. Bos, kan Mas jauh Mas, masih jauh. Masih jauh Mas. Masih jauh Mas. Capek. Mas sama KKY kalah Mas. Tapi kan kita PT tiba-tiba podcast tetap optimis. Ada PT. Baru mau dibuat. IPO. Nanti Mas Danang yang ngurus. Woi. Wawancara apa? Wawancara woi. Hah? Keringat ya. Woi. Enggak, karena aku bukan siapa-siapa. Iya nggak apa-apa, emang nggak harus siapa-siapa. Woi wawancara woi. Ya nggak ya? Wawancara. Pak, ini tapi dia udah dua. Tadi kan udah bantuin promosi tuh. Iya. Bang, tapi dia udah 2 part Bang, capek nih. Dia udah 2 part nih. Iya. Masih kuat nggak Mas? Moodnya masih bagus nggak? Ya namanya profesional, kita gas. Mood masih. Asal nanti di logonya bikin tiba-tiba podcast. Ini tayang di mana Mbak? CCTV. RCTI dong. Oh, RCTI lu kuat lu itu. Iya. Saya kira tayang di CCTV setempat. Enggak dong, siapa yang mau nonton? Wih, Mas Anang, keren. Jadi, aku asistenmu berarti ya? Iya. Wah, Iya. keren. Mas Zeli Iya. sangat humble. Saya jadi asistennya dari Bang Ciak. Ini lagi banyak-banyaknya di job nih. Sangat humble sekali. Lagi banyak-banyakan di job. Job lagi padat semua. Sorry, saya mau apa tuh? Khusus. Oke, jadi Kak, ada kapal wisata terbakar di sekitar Labuan Bajo. Oh, gimana? Jadi di Labuan Bajo ada kapal wisata yang terbakar. Ya, dari tadi bahasan lu kalau nggak ricuh kapal Iya terbakar. kan menurut kakak tuh ngeliatnya gimana kan kalau Labuan Bajo kan itu kan apa namanya wisatawan kan banyak yang ke situ. Nah ternyata ada kapal yang terbakar nih. Menurut kamu ngeliatnya gimana? Iya kasihan ya lagi wisata. Kok berat ya? Aja, Kak. Iya. Nah kalau melihat Menurut Mas siapa yang bakar tuh kapal Mas? tuh di Labuan Bajo kan sangat disayangkan lagi wisata.
Siak dong. Siak dong. Iya, Jakmen. Di Labuan Bajo ada kapal wisatawan yang terbakar. Menurut kamu sendiri gimana nih? Waduh. Wah, orang Mas, ulang lagi ke sini, Mas. Waduhnya ke sini, Mas. Waduh. Nah, sekali lagi, Mas. Enggak saling wawancara. Wah, itu orang lagi liburan. Waduh, ya turut sedih lah. Sedih ya, orang lagi liburan tapi yang namanya musibah kita nggak tahu datangnya dari mana. Tapi semoga kedepannya jangan sampai terjadi seperti itu lagi. Ya semoga aman-aman aja lah. Jadi kapal-kapal pun juga mungkin memperhatikan keselamatannya juga. Terus ya apa namanya yang tadi menjadi korban, semoga keluarganya diberikan ketabahan. Tapi kalau misalnya Wawancara, Mas. Tiba-tiba wawancara. Nih, keren nih. Mungkin ini kan terjadi karena kurangnya perawatan dari kapal. Waduh lagi, waduh. Mungkin kalau misalkan ke sana apalagi wisatawan terus terkena kayak gini nih, mungkin ada jadi ketakutan juga nggak sih? Waduh, saya di situ saya langsung loncat sih, Mbak. Loncat sih. Takutnya gimana takutnya? Wah, nggak bisa dijelaskan pakai kata-kata. Wih. Wah, kalau saya jadi yang ada di kapal itu serem, serem sih. Tapi saya memang nggak ahli kapal, saya ahli pesawat. Ya pokoknya semoga inilah Selipi nih. bagi yang mau liburan ya tetap hati-hati, tetap waspada. Gitu. Ya namanya musibah bisa datang kapan aja. Oke, siap deh, Mas. Kita Kalau nonton tiba-tiba podcast. Oh, belum namanya sih. gimana? Ya, kita tanya dulu. Step ketiga, yang sebenarnya dulu. Oh, ini yang apa salah sih? RIZKY. Kasih ya, Kak. Aman udah. Waduh dulu. Waduh. Waduh. Dia masih bingung, masih tegang.